Selamat pagi, shalom buat kita semua. Puji Tuhan dalam keadaan baik semua, amin. Sekalipun di dalam kita menikmati kebaikan Tuhan, sekali kita mengalami yang namanya fluktuasi kehidupan. Ya. Ada saat-saatnya kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau tidak kita harapkan. Sebagaimana yang saya sudah alami dalam minggu-minggu ini, di tengah pergulatan saya terhadap kondisi kesehatan yang sedang menguji tingkat kesabaran saya, ketekunan saya, ketabahan saya dalam menghadapi ujian hidup melalui kesehatan yang sengaja Tuhan izinkan saya mengalami hal itu. Namun tidak menyuruh saya untuk saya tetap mempercayakan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mohon kepada Tuhan agar di tengah-tengah situasi yang memang tidak diharapkan atau tidak saya kehendaki, saya berdoa kehendak Tuhan saja yang terjadi. Makanya setiap pagi doa saya begini, Tuhan saya serahkan seluruh keberadaan saya ke dalam tangan Tuhan. Pikiran, rancangan, dan kehendak saya kepada Tuhan. Agar jangan sampai kehendak saya terjadi dalam saya menjalani hidup hari ini. Ya. Sebab kalau kehendak saya yang terjadi, yang harus ngotot minta Tuhan sesuaikan dengan kehendaknya, maka itulah sebenarnya problematika hidup yang pasti akan terus kita hadapi dan alami. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan kita percaya sepenuhnya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik, percayalah hidup itu pasti akan enjoy dan penuh dengan keindahan. Katakan amin. Haleluya. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita tentang satu pokok bahasan yang saya ambil dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang sebuah peristiwa di mana seseorang menghendaki agar anaknya yang sudah terbelenggu oleh suatu keadaan yang memang mereka tidak harapkan, yaitu penyakit ayam. Saya percaya dia sudah bergumul sekian lama untuk bisa dapat keluar dari belenggu penyakit yang membelenggu anaknya.
Sehingga saya percaya berbagai usaha telah dia lakukan. Namun kelihatannya selalu tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Lalu tibalah pada pilihan terakhir. Dia pergi membawa masalahnya, yaitu anaknya yang sakit ayam, kepada siapa, saudara? Kepada murid Tuhan Yesus, untuk didoakan, untuk dilepaskan. Tetapi Matius mencatat bahwa murid-muridnya juga gagal, tidak mampu memberikan solusi kepada seseorang yang anaknya sedang dibelenggu oleh penyakit air. Sampai pada akhirnya orang yang memiliki anak ini harus pergi langsung kepada sang komandan. Maaf, saya pakai kata sang komandan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dia melihat bahwa pasukan-pasukan di bawahnya tidak memiliki kuasa yang mumpuni untuk bisa mematahkan belenggu penyakit ayan yang sedang membelenggu anak ini. Sehingga ketika dibawa kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus tidak langsung berdoa. Yesus tidak langsung menjamah anak itu, tetapi Yesus harus memberikan teguran dulu. Teguran pertama yang Yesus berikan kepada orang tua dari anak yang menderita penyakit ayan. Teguran yang kedua adalah kepada murid-muridnya. Apa masalahnya di sini, sudah? Apa masalahnya? Sehingga Yesus harus menegur mereka. Dan Yesus tidak menghendaki ada orang-orang yang tanda petik katanya sudah percaya kepada Tuhan, tapi memiliki kategori orang yang seperti ini, sehingga harus ditegur oleh Yesus, harus diingatkan oleh Yesus. Nah, bukankah ini juga sering terjadi di dalam realita kehidupan kita, orang gereja, warga jemaat Tuhan katanya. Karena itu kita melihat hari ini ada dua hal yang Yesus tidak kehendaki ada pada diri warga gereja. Apapun nama gerejanya, gereja tidak menjamin kita berkenan kepada Tuhan, tapi sikap hati kita, sikap iman kita, itulah yang menjamin kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini kita melihat ada dua hal yang Yesus sangat keras menegur orang-orang ini, karena dua perkara inilah yang menyebabkan kuasa Tuhan Yesus, pemberdayaan ilahi dari Yesus tidak nyata dan tidak berlaku kepada orang yang mengaku percaya kepadanya. Hal yang pertama adalah kita lihat dari ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan dulu ayat 14 dan ayat 15 dan 16. Kenapa Yesus bisa menegur begitu keras dari orang tua yang memiliki anak penyakit ayan tadi? Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini hebatnya saudara-saudara. Hebatnya apa? Dari dulu penulis Injil ini sudah mengerti etika, kode etik jurnalistik, sehingga ketika mereka menulis ayat-ayat Alkitab, jarang sekali mereka menyebut nama. Ini demi menjaga kode etik jurnalistik. Maka dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang. Siapa seorang? Ya, orang yang mempunyai anak yang sakit ayan tadi. Mendapatkan Yesus dan perhatikan saudara, dia datang bertemu Yesus dan menyembah. Ya. Katanya, Tuhan,
kasihanilah anakku, ia sakit ayat dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridku, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Maka kata Yesus, ini perhatikan. Yesus menegur begitu. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Apa pengertian sinonim dari kata tidak percaya ini? Saudara, arti atau kesamaan dari kata tidak percaya adalah merupakan merupakan bentuk daripada ketidakberimanan seseorang. Makanya saudara, kalau kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, bisa terjadi dua faktor penyebab mengapa kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam diri kita. Faktor pertama dari diri kita sendiri. Faktor kedua dari orang yang kita minta berdoa untuk diri kita. Ini ada bahasa apa tuh? Kalau dalam bahasa simbiosis, mutualisme. Jadi masalahnya di sini, Yesus langsung menyorot ketidakberimanan daripada orang tua anak ini. Karena dia ingin melakukan sesuatu tidak berdasarkan keimanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan murid Yesus yang mendoakan mereka, mendoakan anaknya juga mungkin ya, saya juga kurang yakin kayak ini murid-murid mungkin itu ada dalam pikiran si orang tua anak ini. Sehingga Yesus selalu menegur. Kenapa Yesus menegur? Karena Yesus tahu pikiran orang tua daripada anak ini, hati orang yang punya anak ini, bahkan iman orang yang punya anak ini. Sehingga Yesus menegur, hai angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya sinonimnya sama dengan orang yang tidak beriman. Sekalipun mungkin kita mengaku diri sebagai bagian daripada jemaat Tuhan. Tapi ada di antara kita yang mengaku sebagai jemaat Tuhan, terkategori sebagai golongan orang-orang yang tidak beriman. Dan ini sangat berbahaya. Jika kita sudah mengaku diri sebagai orang percaya, bagian daripada jemaat Tuhan, tapi kita tidak beriman. Ini hati-hati. Sampai Yesus keras kepadaku, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak beriman. Ketidakberimanan inilah penyebab kita tidak akan pernah mengalami masa pemberdayaan Tuhan. Ya. Kenapa banyak orang tidak beriman? Ya kita mungkin seringkali dipengaruhi oleh emosi kita. Makanya kita nih gereja kita ada gereja GBI yang notabene-nya aliran Pentakosta karismatik. Tetapi mengapa saya tidak mau mengajarkan alat remati yang berlebihan? Bandingkan dengan gereja yang lain. Maaf ya, saya tidak mau hanya sebatas emosional. Sudah, tidak mau. Saya ingin mengajarkan hal yang paling mendasar. Mengapa saya tidak mau adanya tari-tari? Ada yang tari meliuk-liuk di depan. Wow, apa-apa. Bukan saya tidak mau ikut tari. Itu kan secara emosional. Waduh, luar biasa ibadahnya. Seperti kita menonton kalau di salah satu acara, celebration yang luar biasa. Tetapi coba dievaluasi. Kita hanya puas ketika kita sedang ada dalam ruang ibadah, tapi setelah kita keluar dari ruang ibadah, tidak ada lagi rasa.
nuansa rohani dalam kita, karena kita hanya dibakar, emosional kita dibakar, perasaan kita, dan bukan keimanan. Hati-hati hari-hari ini, saudara. Hati-hati. Karena gereja jangan memposisikan dirinya sebagai sarana entertain, tapi gereja adalah wadah di mana kita dapat menerima kebenaran melalui siar gereja, melalui dakwah gereja. Jangan sampai gereja menciptakan orang-orang yang menjadi tidak beriman, hanya terbakar emosional. Perhatikan saudara-saudara, kalau KKR persekutuan, kalau misalnya puji di bawah ya, saya kalau dibaca walaupun udah umur 60 ini, saya bisa bergaya muda, tapi saya sadar diri. Saya dulu masih muda, saya ada bos itu. Saya bisa loncat-loncat, saya bisa, ya kan? Tapi seiring dengan pemahaman yang saya dapatkan dari firman yang saya bacakan, setiap pagi saya baca firman. Sekarang sudah hampir saya membaca kitab Perjanjian Baru, sudah hampir habis. Wahyu sudah hampir separuh saya baca. Sudah. Ini baru bulan April, sudah hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Baru. Setelah habis Aprilnya sampai Perjanjian Baru, saya mulai lagi dari Kejadian, kejar sampai Malayani. Saudara harus rutin baca Alkitab. Amin. Perhatikan saudara, fenomena hari-hari ini yang membuat jemaat, warga jemaat menjadi tidak militan dalam hal keimanan, terkategori sebagai orang yang tidak beriman. Perhatikan, adakah di antara kita yang hari ini ke gereja bawa kita? Maaf, ini hari ini agak tajam ya. Adakah? Oke Pak, Alkitab itu ada di HP. Oke, HP, coba lihat HP. Pasti main Facebook atau main WA. Bukan khotbah yang dibacakan, yang didengarkan. Makanya ketika khotbah sampai lupa, apa tadi disampaikan ya? Nah ini coba. Makanya saya hari-hari ini coba saya akan mengulangi khotbah saya. Nggak perlu disiapkan khotbah yang baru. Karena khotbah yang diulangi 10 kali kita mengulangi khotbah yang sama, 90% diingat oleh jemaat. 1 kali kita khotbah yang bagus, 10% diingat oleh jemaat, 10% dilupakan. Tapi ada pendeta mengatakan, wah masa khotbah taruhan. Kita juga ada. Kita ulangan, diulang-ulang, saudara. Jangan engkau bosan memperkatakan perkataan ini. Diulang-ulang, tidak salah, saudara. Karena sifat dasar manusia suka lupa. Ya. Oke, halo. Saya tidak anti teknologi. Saya juga karena pengaruh mata, makanya saya pakai tablet. Kalau saya pakai Alkitab, tidak mungkin saya bisa baca Alkitab pakai gini tadi. Kemarin saya pakai Alkitab udah tidak maksimal. Tapi kalau untuk baca pribadi di ruang belajar saya pakai kitab yang manual. Saya tidak baca di tablet. Saya baca di HP. Saya baca Alkitab yang manual, yang tebal. Kalau saya tidak baca Alkitab 1 hari, ada perasaan yang kosong dalam diri saya. Saya belajar, agar saya tetap terkategori sebagai orang yang beriman dan bukan orang yang tidak beriman. Karena minggu kemarin kita sudah mendengar penyebab bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir tidak sampai ke tanah Kanaan. Salah satu penyebab adalah mereka tidak beriman, tidak percaya, sekalipun mereka mengalami melihat mujizat yang spektakuler, mulai dari 10 tulah sampai mereka menyeberang laut ke perahu. Ketika mereka sudah mau sampai, sebelum sampai mereka menyeberang laut ke perahu, tidak ada jembatan, tidak ada kapal. Musa ulurkan tongkatnya, air laut terbelah, mereka berjalan ke tanah lapang. Separuh perjalanan sudah sampai ke sana, pasukan elit Israel mengejar mereka untuk membinasakan mereka. Sekali lagi Tuhan perlihatkan mujizatnya, Musa ulurkan tongkatnya, laut menutup pasukan elit Mesir. Mereka binasa dan umat pilihan Tuhan bisa sampai ke seberang. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sampai ke seberang? Hanya 2 generasi yang sampai ke sana, yaitu generasi Kaleb dan generasi Yosua. Yang lain pada mati di padang gurun. Karena selama mereka berjalan menuju padang gurun itu memakan waktu selama 40 tahun.
Jadi selama 40 tahun itulah mereka diproses oleh Tuhan. Yang tidak beriman, yang kurang beriman lewat. Ya sampai ke tengah. Karena itu hari ini jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak beriman. Jangan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen, tapi benar-benar kita memiliki keimanan kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Keimanan kepada Tuhan. Apa itu keimanan kepada Tuhan? Imanku kepada Yesus Kristus yang diutus Bapa rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan salah. Oleh imanku kepadanya, aku percaya kuasa darahnya sudah menyucikan aku dari segala dosa dan kesalahanku. Kutuk maut yang selama ini melilit membuatku sudah dibebaskan. Ini iman. Oleh karena imanku kepada karya agungnya, maka aku harus beribadah kepadanya. Aku harus menyembah kepadanya. Aku harus berbakti kepadanya. Aku harus mentaati apa yang dia berikan kepadanya. Ini orang beriman. Jika tidak, kita tidak sampai kepada tujuan iman Yesus. Apa itu tujuan iman? Tidak hanya semata mujizat Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, saudara dibangkitkan dari kematian. Kalau saudara padanya mundur dari keimanan, saudara tidak masuk surga. Ya. Jadi mengalami mujizat Tuhan bukan jaminan untuk menghantar kita kepada kebersamaan dengan Yesus. Tapi bentuk daripada kita beriman, kita taat kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, kita taat kepada firman yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tidak boleh lagi kita main-main, tidak boleh lagi kita biasa-biasa menjadi orang Kristen. Akhir zaman ini ya, kita sudah memasuki masa senja, kita tidak tahu Yesus akan segera datang. Ya. Injil sudah akan hampir diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sekalipun para misionaris sulit untuk menjangkau daerah tertentu, tetapi melalui teknologi, sepertinya tidak ada lagi Injil yang bisa dibentuk. Melalui teknologi, Injil disiarkan ke segala bangsa. Dengan disiarkannya Injil ke segala bangsa, ada banyak bangsa-bangsa dunia sudah mendengar Injil, maka akan mempercepat kedatangan Yesus untuk menyebut orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, yang melakukan syariat kebersihan dengan benar. Bila tidak, kita akan ditinggal. Jadi betapa bahayanya kalau kita sebagai jemaat Tuhan tapi tidak beriman. Halo, ya jangan sampai kita ada pada kategori orang yang tidak beriman. Kita akan terus tidak mendapatkan perkenan. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-20. Apa kata ayat 20? Ya. Tadi teguran pertama kan kepada orang tua yang punya anak sakit ayam. Tapi ini teguran kepada muridnya. Kita lihat ayat 20. Dia berkata kepada mereka, siapa mereka? Murid-murid Yesus. Karena dalam ayat sebelumnya dikatakan, ya, orang tua tadi mengatakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 20 berkata, ya, karena kamu kurang percaya, kata Yesus. Muridnya berkata, kami datang untuk mendoakan mengusir setan yang menguasai anak yang kena ayam tadi. Tetapi kami tidak bisa ya guru, kami tidak sampai ya guru, kami tidak mempan ya guru. Kenapa ya guru? Padahal Yesus berkata, kepadamu telah diberikan kuasa. Ya. Apa kata Yesus di sana? Karena kamu kurang percaya. Nah, jangankan tidak beriman, saudara. Kurang percaya saja sudah menjadi bahan yang sangat membuat Yesus tidak berkenan. Kurang beriman saja. Karena kalau kurang beriman,
jelas akan mengurangi kuasa pemberdayaan Tuhan kepada kita. Makanya hari-hari ini kalau ada hidup saudara, apalagi sedang diterpa oleh banyaknya masalah, dinamika, problematika hidup, pergumulan, sehingga kalau kita terkategori sebagai orang yang kurang beriman, kurang percaya, maka kelihatan hidup kita akan berat, saudara. Berat. Maka pikiran akan galau, apalagi menerawang. Orang lantas bilang suka duduk marundu. Ayo kita akan berkata, waduh hidup ini nasib, hidup ini takdir. Kenapa orang bisa berkata demikian? Karena kekurang berimanannya kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kurang beriman. Ya, karena kurang beriman inilah membuat kita menjadi ragu, bimbang. Benarkah Tuhan yang kusembah dan kulayani, yang setiap minggu aku datang ke gereja, aku menyembah Dia, aku mendengarkan firman-Nya, benarkah Dia sanggup menolong aku? Benarkah masa depan yang indah sudah Tuhan siapkan kepadaku? Benarkah itu? Benarkah itu? Kalau kita bertanya benarkah, lalu timbul keraguan, membuat kita menjadi kurang ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Karena Yakobus pasal 1 ayat 7 kalau tidak salah ya. Orang yang bimbang dan mendua hatinya tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Hati-hati. Karena kurang percaya kita. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, dia akan berdoa apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup. Haleluya. Karena itu hari ini mari kita harus berusaha membuang dua kategori tadi dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki predikat di mata Tuhan sebagai orang yang tidak beriman dan sebagai orang yang kurang beriman. Tetapi sebaliknya kita lihat yang terakhir, kita harus terkategori, termasuk dalam golongan orang yang memiliki iman yang dinamis. Apa sih dan bagaimana sih gambaran iman yang dinamis itu? Oh, iman dinamis tidak sama dengan bergerak hidup. Bukan karena besarnya iman, tapi iman yang bergerak, iman yang hidup. Karena Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata bahwa orang percaya hidup karena iman. Kita lihat golongan yang ketiga. Kita harus tersiap ke sini, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita masuk pada kategori orang yang memiliki iman yang dinamis. Kita lihat ayat yang ke-20. Bagian B, saudara. Tapi kita baca bagian A. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Ya, tadi sudah dibahas. Selanjutnya, sebab aku berkata kepadamu, demikian Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Bayangkan, iman sebesar biji sesawi. Kok kecil amat imanmu ya? Kenapa kau iman sebesar biji sesawi? Tidak pernah. Ya, semoga kalau imanmu sebesar gunung, engkau dapat mengeringkan laut. Kalau imanmu sebesar bukit, engkau dapat menendang gunung batu, bisa menyeberangi sungai Kapur.
Tapi Yesus berkata, bila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Kenapa Yesus menganalogikan, mengumpamakan iman sebesar biji sesawi, tapi bisa membedakan gunung? Coba saudara harus belajar filosofi dari biji-bijian. Biji-bijian itu kecil toh, kecil. Tapi bila dimasukkan ke dalam tanah, saudara, berproses menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Iman seperti inilah yang Tuhan mau ada pada kita. Katakan amin. Iman yang berproses menuju kepada pergerakan kemajuan, peningkatan keyakinan kita kepada Tuhan, percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, percaya kepada kesanggupan Tuhan yang menolong kita, percaya bahwa hidupku sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik apapun yang terjadi. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Miliki iman sebesar biji sesawi saja, tapi iman yang progresif, iman yang terus memiliki daya gerak hidup. Bukan iman yang bantu, bukan iman yang mati. Ini yang Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa pemberdayaan Tuhan, maka milikilah iman yang dinamis. Tidak ada cara lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bergerak. Karena kalau kita memiliki iman yang dinamis, iman yang bergerak, bukan karena bentuk iman kita besar, tetapi diam di tempat, percuma. Tapi iman yang kecil bergerak, berjalan. Coba itu dibaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, oke. Lanjut 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, kenapa Paulus berkata demikian? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ada apa? Kekuatan. Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Allah? Ya dengan cara kita memiliki iman yang dinamis. Kalau di ayat 7 berkata, orang benar hidup oleh iman, bukan iman yang sebesar gunung tapi tidak dinamis, iman yang beku. Ya, iman yang beku, iman yang mandek, iman yang berjalan di tempat. Ya, jadi kita harus hidup dengan iman yang dinamis, iman yang hidup, iman yang progresif, iman yang aktif. Kita memiliki daya PLN cukup besar di gereja ini. Tapi coba, kalau tidak diaktifkan, dimatikan tombol-tombol itu, kita dapat menikmati daya PLN. Oh, kita sudah pasang, kita sudah bayar. Lalu, kita bisa menikmati terang PLN kan? Kita bisa menikmati sejuknya AC kan? Kalau kontak dimatikan. Tidak bisa. Demikian juga dengan keimanan kita. Pemberdayaan Tuhan sudah ibarat saluran tegangan listrik sudah berjalan. Sudah tinggal kita membuka, meng-on-nya saja. Dia hari ini kita harus tepis, harus buang dua kategori di atas tadi, sebagai orang Kristen yang tidak beriman, sebagai orang Kristen yang kurang beriman, tapi kita menjadi orang tidak memiliki iman yang progresif, iman yang hidup, iman yang bergerak. Karena kita mengatakan orang benar. Ada ketika Kristen yang sudah mengalami karya Tuhan di kayu salib akan hidup oleh iman, iman yang dinamis, iman yang iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan, maka kuasa pemberdayaan Tuhan akan kita alami. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.